Dalam pendahuluan ini, kita akan mengenali tragedi Aksi 212 dan konteksnya. Tragedi Aksi 212 merujuk pada peristiwa demonstrasi massal yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2016 di Jakarta. Demonstrasi tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang menentang Gubernur DKI Jakarta saat itu Ahok atas tuduhan penistaan agama. Polarisasi politik merupakan fenomena yang semakin umum terjadi dalam konteks politik saat ini. Hal ini terjadi ketika masyarakat terbagi menjadi dua kubu yang berlawanan secara tajam dalam pandangan politik mereka. Polarisasi politik juga dapat menghambat kemajuan dan kerjasama antar kelompok serta meningkatkan konflik dan ketegangan di dalam masyarakat. Retorika radikalisme juga menjadi perhatian serius dalam konteks politik saat ini. Retorika radikalisme merujuk pada penggunaan bahasa atau argumen yang ekstrim atau provokatif untuk mempengaruhi opini publik. Retorika semacam ini dapat memicu ketegangan sosial, kebencian, dan kekerasan di masyarakat. Pengaruh agama dalam politik juga memiliki dampak yang signifikan. Agama seringkali digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan massa dan mencapai tujuan politik tertentu. So it seems to me that as long as Mr. Ahok is still there, and even if in a scenario that he will be acquitted, then probably there will be no end of this kind of a huge protest. Setelah terjadinya aksi 212 yang monumental pada 2016, dunia politik di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan. Peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada tatanan sosial masyarakat, tetapi juga mempengaruhi perkembangan partai politik dan pergeseran opini publik. Salah satu dampak terbesar dari aksi 212 adalah munculnya partai politik baru yang mengusung agenda-agenda yang berkaitan dengan isu keagamaan. Partai-partai ini mencoba memanfaatkan momentum aksi 212 untuk mendapatkan dukungan massa dan meraih suara dalam pemilihan umum. Namun demikian, tidak hanya partai-partai baru yang mengalami perkembangan pasca aksi 212. Beberapa partai politik lama juga melakukan penyesuaian strategi dan program kerja. Langkah-langkah penting yang harus diambil guna mewujudkan konsolidasi demokrasi adalah dengan membangun kesepahaman politik yang kuat di antara para pemangku kepentingan. Dialog antar kelompok menjadi sarana yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Karena melalui diskusi terbuka dan konstruktif, perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan baik. Dalam proses ini, penguatan nilai-nilai demokrasi menjadi landasan utama untuk menghasilkan keputusan yang adil dan berkeadilan bagi semua rakyat. An unprecedented show of force by Islamist and other Muslim groups in Indonesia, while the government has been trying hard to defend the country as a multi-religious, pluralist nation. Looking at this rally, this could be harder and harder to defend. President Joko Widodo, who has said that political actors are behind the protest, made a surprise visit to the rally. Widodo is an ally of Ahok and urged for calm.
But the leader of the Islamic Defenders Front, one of the organizers of the rally, called on Indonesians to reject a non-Muslim leader. Kesimpulan dari tragedi aksi 212 dapat diambil sebagai pelajaran penting untuk mempertahankan demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Beberapa hikmah yang dapat diambil di antara lain. Yang pertama, pentingnya dialog dan toleransi. Tragedi aksi 212 menunjukkan perlunya memperkuat dialog antar berbagai pihak dan meningkatkan toleransi dalam masyarakat demokrasi yang sehat. Membutuhkan ruang bagi semua suara untuk didengar tanpa adanya kekerasan. Yang kedua, perlunya penegakan hukum yang adil. Kejadian tersebut menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Hal ini menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi semua warga negara. Dan yang terakhir, penguatan pendidikan politik. Tragedi aksi 212 juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan politik bagi masyarakat. Pemahaman yang lebih baik tentang prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara dapat membantu mencegah konflik yang merugikan. Dengan mengambil hikmah dari tragedi aksi 212, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk memperkuat fondasi demokrasi yang sehat dan berkualitas di Indonesia. Hal ini melibatkan upaya bersama dalam membangun dialog yang konstruktif, memperkuat lembaga penegak hukum, dan meningkatkan pemahaman politik di kalangan masyarakat. Saya Albin Zaki Fadil dengan NIM 418231135 mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.